Aku pakai izin sendiri, paten yang dikasih ke perusahaan, dapetin proyek binjang 5,2 miliar, tepat pas izin paten masih 3 hari lagi, mau habis masa berlakunya. Tapi aku malah dapet telepon dari perusahaan, telepon pemecatan. Lu Yuan, kamu dipecat. Besok pagi, beresin barang lo. Enya, Aku di-PK. Chongqing, semuanya, hari ini kita dapetin proyek binjang yang gede banget ini. Berkat usaha kita semua, terutama kita. Pak Chin pimpin semalaman, berhasil selesain final plan. Yang ini untuk Pak Chin, cuma ngelakuin sedikit, kerja kecil aja. Yang penting sih, pimpinan Pak Fang yang hebat. Chin, kamu terlalu rendah hati. Pak Fang, tadi di telepon kamu bilang, aku dipecat, terus proyek binjang. Gimana sama rencananya? Rencana diambil alih Chin Hao, nggak ada urusan lo lagi. Tapi di dalam rencana, ada 1 paten pribadi, 3 hari lagi mau. Semuanya, manfaatkan acara hari ini, acara perayaan ini. Aku umumkan 1. Perubahan personel. Demi optimalisasi. Struktur perusahaan. Divisi Desain 3. Mulai hari ini resmi di Lu Yuan. Besok pagi. Urus surat-surat terus pergi. Sekarang udah cukup jelas. Pak Fang, aku yang bawa tim divisi 3, lembur tulis rencana, bikin model, baru dapetin. Proyek 5,2 miliar ini, Bapak yakin? Proyek ini urusan lo apa? Iya, proyek ini, aku di bawah pimpinan Pak Fang, baru dapetin. Apa urusan kamu? Jangan ngerasa diri lo hebat, Pak Fang. Aku tanya sekali lagi, yang terakhir. Kamu yakin mau pecat aku? Nggak usah banyak omong. Cepetan pergi. Oke. Aku terima dipecat. Pesanggon IM+1. Aku besok jam 9 pagi. Datang ke HR urus proses. Heng Chuang punya 5,2 miliar. Nggak butuh uang receh kamu, anggap aja ngasih ke pengemis. Pergi aja. Pak Fang, semoga 3 hari lagi, kamu nggak akan datang berlutut, minta tolong aku. Seorang tukang gambar kecil, beneran ngerasa diri sendiri hebat. Iya, pergi aja. Fang Zhiyuan, masih 63 jam lagi? Pesanan kamu 5,2 miliar, bakal melayang. Lu Yuan, tanda tangan aja. Pak Fang udah bilang, karena kamu udah kerja 8 tahun, pesangon kamu dihitung 8.000. Kemarin Pak Fang di depan umum, janjinya N+1. Aduh, mau main hukum sama perusahaan? Suka-suka kamu mau tanda tangan atau enggak tanda tangan, 8.000 juga enggak ada. Pak Fang, soal uang pesangon aku, kamu tahu nggak? Bukannya udah dikasih 8.000, nggak mau, 8.000 juga nggak ada. Udah denger, ya udah, cepet tanda tangan, jangan buang-buang waktu aku. 8.000 ini, kamu simpen sendiri aja. Aku ingat ini. Tukang gambar busuk, beneran ngira dirinya hebat banget. Sekarang aku wakil kepala. Kamu kerja di bawah aku jamin kamu hidup enak. Aku makasih dong, Bang Chin jagain. Lu, kamu kok ada di sini? Kamu lagi ngapain sama Chin Hao? Jangan salah paham, kita cuma ngobrol aja. Gandengkan bahu, itu juga disebut ngobrol. Lu ya, kamu tuh bisa nggak sih, jangan picik. Daripada khawatir soal ini, mending khawatirin kerjaan selanjutnya. Urusan ini nggak usah, kamu yang repot. Lu Yuan, kamu bisa nggak jangan kayak anak kecil, kamu udah 32, bentar lagi 40. Si Chin Hao, baru tanda tangan kontrak 5,2 miliar, bonusnya aja puluhan juta, coba lihat. Maksud kamu apa? Maksudnya apa? Maksudnya, Suman mau singkir lo si tukang gambar ini. Ikut gua. Aduh Pang lu, Maaf banget. nggak lihat. Pokoknya lo udah dipecat, kertas-kertas jelek ini juga makan tempat, mending gua bantu lo, buang aja kayak sampah. Lu Yuan, lo urus diri lo sendiri. Chin Hao, lo boleh injak gambar ini, tapi data di atasnya. Lo mending berdoa, lo sendiri bisa ngerti. Data semua rencana, semua di harddisk kantor, gue nggak ngerti. Apa lo yang ngerti? Parameter-parameter itu, semua gue sendiri, yang hitung, tanpa gue, lo semua, mana ada yang paham? Semoga 3 hari lagi, kalian masih bisa kayak sekarang. Ketawa, oke. Pos Fang. Lu Yuan udah pergi, aku lihat sendiri dia pergi. Dia emang harus pergi dari dulu. Cuma tukang gambar murahan, dia kira perusahaan, nggak bisa jalan tanpanya. Pagi ini di parkiran, dia malah ngancem aku. Tanpa dia, kita nggak ngerti gambar. Dia kira siapa? Beneran bikin ketawa. Tapi menurut Bapak, apa dia bakal balas dendam ke kita, bawa data ke kantor desain lain, bersaing sama kita buat 5,2 miliar. Pergi ke kantor desain lain. Mimpi aja dia. Di kota Jiang, aku Fang Zhiyuan yang pegang kendali. Hari ini aku bakal bikin dia di bidang ini, nggak bisa cari makan. Pakai akun besar perusahaan, di semua, grup obrolan industri, kirim pengumuman. Bilang Lu Yuan punya kelakuan buruk. Coba curi, dokumen rahasia proyek 5,2 miliar dari perusahaan, dipecat. Siapa yang berani rekrut dia, berarti melawan grup Heng Chuang kita. Jundian, Kushite, Ge Yinxiao, Seksan Deji Xinyan Zhengjian. Halo, soal posisi desainer utama yang bakal lamar, setelah kami evaluasi, kami putuskan batalkan kesempatan wawancara. Boleh tahu alasannya? Riwayatku, sangat sesuai.
sama cara kalian? Pak Lu, bos Fang dari Heng Chuang, udah di grup industri, kirim pengumuman ke semua, bilang bapak diduga mencuri, rahasia bisnis. Kami nggak mau cari masalah. Mereka takut aku bawa data ke perusahaan lain, berebut proyek sama mereka. Lu Yuan, kamu udah lihat grup industri belum? Fang Jiyuan udah ngeluarin larangan di seluruh industri, ngomporin semua kotoran ke kamu. Sekarang seluruh biodesain di Jiangcheng nggak ada yang berani nerima CV kamu. Ini dia mau bikin kamu mati kutu. Pak Xu, jangan buru-buru dulu. Mana aku nggak Dia pegang proyek itu. Besok harus ke grup Rucheng buat cap. Ambil uang muka. Nanti dia punya uang dan kuasa. Kamu pakai apa lawan dia? Fang Jiyuan, bikin ribut gede, melarang aku. Artinya Chin Hao udah nemu. Modelnya nggak bisa bikin ulang proyek. Makanya duluan, nggak bisa dibuka buat apa? Mereka paling palsuin data. Buat lolos dulu, tanda tangan. Mereka bisa palsuin data, tapi nggak bisa palsuin paten. Fang Jiyuan terlalu sombong. Waktu dia ambil proyek, nggak pernah lihat detail, halaman terakhir dokumen, halaman pernyataan paten. Apa gunanya? Bisa bikin Heng Chuang, nggak dapat 1 sen pun? Kamu tunggu aja. Fang Jiyuan, nikmatin hari terakhirmu, serti jam yang menyenangkan. Perumahan jelek ini masih kotor dan berantakan, kamu bisa nggak ganti tempat yang bagus? Bilang aja, ada apa? Bos Fang di seluruh industri, udah ngeluarin larangan. Sekarang seluruh Jiangcheng, bahkan provinsi sekitarnya, biro desain, bahkan posisi magang, nggak bakal kasih kamu. Udah, aku selesai ngomong. Aku masih ada urusan. Lu ya, jangan keras kepala deh, 20.000 ini. Ini karena Chin Hao ngeliat, dulu kamu pernah anterin nasi kotak buat dia, jadi dia kasih sebagai balas budi. Ambil aja uang ini, beli tiket, pulang kampung, cari. 20.000? Pak Chin emang royal banget sih. Besok pagi, kalian mau tanda tangan kok? Besok jam 10 pagi, Chin Hao bakal wakilin Heng Chuang ke puncak gedung Ruicheng, tanda tangan kontrak resmi, begitu stempel udah dipasang, bonus proyek Chin Hao pribadi aja, sudah lebih dari 40 juta, dia sebentar lagi jadi jutawan, Sumat. Kamu pertaruhkan sisa hidupmu, semua taruhan pada bonus 40 juta Chin Hao. Itu, kalau nggak gitu, Mau taruh pada kamu yang nggak punya kerja, bapak-bapak tua nganggur ini, besok jam 10 pagi. waktu yang bagus. Ceknya simpan aja. Setelah jam 10 besok, Chin Hao mungkin lebih butuh uang ini daripada aku. Lu Yuan, Kamu nggak masuk akal banget sih. Kamu seumur hidup tinggal di kompleks kumuh ini, jadi miskin aja. Halo, siapa? permisi, apakah Bapak Lu Yuan? Aku Lu Yuan. Halo Pak Lu, proyek Binjang Live 1 miliar, Direktur PHE. Kami nemuin, di dalam proyek Binjang, beberapa lisensi paten, mau habis masa berlakunya, perlu konsultasi sama Bapak, Pak Jeng. Barusan bagian hukum lagi ngerjain. Saat pendaftaran kontrak, ketahuan yang diajukan Heng Chuang dalam proposal 5,2 miliar ini, ada beberapa data paten. Sama sekali nggak ada. Nggak atas nama Heng Chuang. Itu punya siapa? Milik seseorang yang namanya Lu Yuan, pribadi. Yaitu yang dulu, selalu sama kita, yang urus. Karyawan Heng Chuang. Heng Chuang besok jam 10 pagi. Mau datang untuk tanda tangan. Kontrak resmi. Fang Jiyuan udah jamin sama kita. Proposal ini, hak kekayaan intelektual penuh, milik Heng Chuang. Yang lebih parahnya lagi, Lu Yuan emang udah kasih ke Heng Chuang. Tanda tangan 1. Izin penggunaan eksklusif. Tapi izin ini, tanggal berakhirnya, tepat besok jam 10 pagi. Gila aja, masalah sebesar ini. Kalian baru nemu hari ini. Cepetan telepon, Pak Lu. Tanya jelas situasinya. Pak Lu, aku dari Ruchen, kepala proyek, Pak Jo. Kami di sini nemu 3 paten inti itu, atas nama pribadi Bapak. Apa betul? Betul sekali. Itu hasil aku pribadi. Pakai waktu senggak. Riset sendiri, ada dari kantor paten negara, sertifikat cap resmi. Kalau itu paten Bapak, acara penandatanganan besok. Bapak juga ikut hadir, untuk ikut perpanjangan izin? Maaf Pak Jo. Pas kalian, malam saat milih proposal Heng Chuang, Fang Jiyuan udah di depan, semua karyawan. Pecat aku. Soal perpanjangan izin, waktu pecat aku Fang Jiyuan. Nggak ngomong, semua syarat perpanjangan, dari sisi hukum, grup Heng Chuang, udah lepas hak, pakai teknologi tuh. Begitu masa izin habis, rencana yang mereka pegang, otomatis ilegal. Pak Lu, saya Direktur Utama Rucheng, Zheng Haiping. Halo Pak Zheng. Heng Chuang mau bawa rencana tanpa izin buat nipu proyek dari saya senilai 5,2 miliar. Ini masalah besar, kamu siang ini bisa bawa paten ke gedung Rucheng buat bicara? Oke, nggak masalah. Pak Fang, jas Italia, buatan tangan ini dipakai Bapak. Kocok banget, Bapak pakai ini pergi ke Rucheng tanda tangan kontrak. Pasti jadi bos paling keren di dunia konstruksi Jiangcheng. Proyek 5,0 miliar dari Rucheng, DP pertama 500 juta. Besok siang, masuk ke rekening perusahaan, nanti saya suruh bagian keuangan transfer bonus 20 juta buat kamu. Makasih, Pak Fang. Oh iya, ada kabar dari Lu Yuan nggak? Mana ada kabar? Begitu Bapak keluarin. Larangan di industri. Di Jiangcheng dia bahkan nggak bisa jadi satpam. Pagi tadi aku dengar dari Suman. Dia duduk di kompleks murahan itu. Kayaknya lagi mikir, duit makan besok dari mana? Inilah akibatnya. Lawan Fang Jiyuan. Besok jam 10. Begitu stempel dipasang, semua udah jadi. Dia mau. Gugat ke pengadilan juga percuma. Pak Lu, aku mau tanya kamu sesuatu. Kalau di dalam proposal itu, tentang kamu, data model dasarnya, diganti, akibatnya apa? Pak Zheng, akibatnya simpel aja. Proposalnya jadi sampah.
Lapisan tanah lunak di kawasan Binjang, tebalnya lebih dari 30 meter, pondasinya susah bikin kuat. Tanpa algoritma gue ini, gedung komersial 30 lantai, nggak sampai setengah tahun bakal miring. Fang Jiyuan ini lagi ambil nyawa ribuan orang, sama merek Rucheng Group gue, buat mempertaruhkan kantong dia sendiri. Jadi karena batas etis seorang insinyur bangunan, gue harus kirim dokumen aslinya ke sini. Lu Yuan, kamu tenang banget. Juga pinter. Fang Jiyuan bener-bener buta, orang yang beneran berbakat, diusir dari perusahaan, cuma ninggalin sekelompok, sampah tukang jilat. Palu, Upacara penandatanganan besok ditetapkan jam 10 pagi tepat. Gue sekarang resmi mempekerjakan kamu sebagai konsultan khusus Rucheng Group. Buat lihat Heng Chuang, gimana caranya memasukkan data buat menang proyek 5,2 miliar. gue terima undangan Pak Zheng. Masih ada 20 jam. Fang Jiyuan, kamu siap belum? Pak Fang, gedung Rucheng ini beneran megah ya? Tunggu transfer pertama hari ini, 500 juta masuk. Heng Chuang kita, apa nggak harus ganti juga kantor sebesar ini? Nanti proyek Binjang selesai, kita di Jiangcheng, lokasi paling mewah, beli satu gedung, ayo, ke jalur VIP. Kirain siapa ternyata, ini bukan Heng Chuang kita. Mantan desainer utama yang dipecat, arsitek Lu Yuan kan? Kamu kesini ngapain? Bukannya udah nyuruh kamu pergi. Kalian bisa datang, kenapa aku nggak boleh datang? Lu Yuan, perintah blacklist dari Pak Fang, udah tersebar di seluruh industri. Di Jiangcheng nggak ada satupun desainer yang berani nerima kamu. Gimana? Sekarang lari ke gedung Rucheng, lamar kerja jadi satpam. Pak Fang, ini mau tanda tangan kontrak ya? Iya, mau tanda tangan kontrak 5,2 miliar. Gimana? Belum pernah lihat. Kalau kamu beneran nggak punya uang buat makan, minta tolong sama aku sekali. Aku suruh bagian logistik Heng Chuang. Atur buat kamu. Pekerjaan jadi tukang bersih-bersih. Kalau gitu aku, hoki beruntung, anjing kampung, kamu duduk di sini seharian, lihat kita siang nanti, buka sampahnya di lantai atas. Jangan buang waktu buat seorang pengemis. Buang-buang waktu. Lu Yuan, gimana dia bisa masuk? Lift khusus Pak Zheng. Pak Zheng, maaf bikin Bapak nunggu lama. Pak Zheng, kontraknya udah kita periksa semua. Udah siap semua, stempel perusahaan juga udah dicap. Bapak tinggal di sini, tanda tangan di atasnya. Proyek Binjang. Besok bisa mulai groundbreaking Pak Fang. Jangan buru-buru. Sebelum tanda tangan, kami masih ada beberapa detail teknis. Perlu dikonfirmasi. Nggak masalah. Qing Hao adalah kepala desain proyek ini. Kalau ada pertanyaan, tanya aja sama dia. Lu Yuan, kamu kok di sini? Pak Zheng, ini maksudnya apa? Orang ini namanya Lu Yuan, dari Heng Chuang kita, baru aja dipecat. Tingkah lakunya nggak benar, dicurigai mencuri. Karyawan yang tahu rahasia, mana satpamnya? Cepat usir dia keluar. Jangan sampai kotor, ruang rapat Pak. Aku perkenalkan kalian. Ini yang aku undang. Konsultan teknis. Lu Yuan, konsultan Lu. Apa? Konsultan Lu. Konsultan. Ketua Qin. Karena kontraknya mau ditandatangani, sebagai konsultan Rucheng, aku mau tanya satu, pertanyaan yang sangat dasar. Apa? Dalam skema ini, distribusi beban pondasi gimana? Aku tanya kamu. Cepat keluarin ide desain kamu. Ya. Metode distribusinya. Itu yang, Mam, paling dasar. Itu omong kosong banget. Menurut cara yang kamu bilang, gedung dibangun Lantai 3 udah roboh. Qin Hao, aku kira kamu setidaknya punya sedikit kemampuan. Nggak nyangka ternyata cuma orang bodoh. Lu Yuan, jangan nyebar fitnah di sini. Direktur Zheng, Pak, jangan dengerin omongannya. Skema ini, setiap katanya, semuanya di kantor Heng Chuang, di kantor, pakai komputer Heng Chuang, dibuat, menurut UU Ketenagakerjaan, ini adalah milik Heng Chuang. Hasil pekerjaan, itu aset Heng Chuang. Direktur Zheng, bawahan kadang lupa detail teknis. Wajar kok lupa. Mungkin dia, hari ini terlalu gugup. Tapi arah besarnya, nggak ada masalah sama sekali. Rencana ini, kami udah audit internal. Berkali-kali. Tanda tangan dulu. Kakak konsultan Lu lanjut tanya. Pak Fang, kamu bilang terus, ini aset Heng Chuang. Dunia bisnis, ngomongin hukum. Rencananya memang, dibuat di Heng Chuang. Tapi tolong kamu, buka mata lebar-lebar lihat jelas. Yang mendukung seluruh proyek 5,2 miliar ini, model inti paten. Di atasnya tertulis, nama siapa, sertifikat nilai beban kosong. Ini mana mungkin? Pak Fang, masa izin apa sih? Ini udah mau jam 10. Kenapa kamu melongo? Cepat minta Direktur Zheng cap stempel. Cicilan pertama, 500 juta. Sebentar lagi masuk rekening. Minggir. Pak Fang, kamu ngapain? Paten rencana ini, kok bisa punya Lu Yuan? 14 Maret. Ini kan, hari ini jam 10. Legal perusahaan, jelas-jelas bilang, legal pasti bilang, ini bisa dipakai, karena kamu, waktu memecat aku, masa izin masih 3 hari. Tepatnya, jam. Itu kan, Lu Yuan.
Hari itu kamu bawa dokumen nemui aku. Pak Fang. Sekarang ingat. Apa nggak telat? Pak Fang, sisa waktu sebelum jatuh tempo tinggal 10 detik. Kamu juga karyawan Heng Chuang. Dulu iya. Tapi sekarang udah dipecat. Lu Yuan itu dan Lu Yuan. Kamu ternyata, Yohai Segongse mau bunuh perusahaan. Gongsen Ali Ribuci ini perusahaan mana yang salah sama kamu? Nimen Dui kalian berterima kasih. Buat depan pakar aku, Joseph Changwo yaitu rebut dariku. 52 ide dan seon. 陆远，算我求你，aku mohon kamu. 许愿而安江广来，价钱你随便开，harga terserah kamu. 你开多少我给多少. Kamu minta berapa? Aku kasih berapa? 100 万够不够？100 juta cukup. Odo, Pak Fang. 现在说什么都晚了。Sekarang ngomong apapun udah terlambat. 您看时间，lihat jam. 3:32. 10点整。方总帕帆，跟你的52亿385 miliar kamu。根据国家知识产权局 menurut kantor kekayaan nilai negara备案系统 sistem pendaftaran 实时反馈 umpan balik langsung 贵公司已无法使用perusahaan。完了，selesai，全完了，semua selesai。方志远 Fang Jian，你敢拿一个 kamu berani bawa satu 完全无效的yang sepenuhnya kasar，甚至涉嫌侵权，bahkan dicurigai melanggar hak，烂尾的废案 proyek gagal yang mangkrak，来骗我，untuk tipu aku，瑞诚集团 Group Ruichen 5数。郑总 ，director，您听我解释 ，Kak dengerin penjelasanku，我们可以改 kita bisa ubah，解释个屁，penjelasan apaan，来人送个 orang anda tamu。法务部 Departemen Hukum 马上在全行业 Sera di seluruh industri 公开通报 umumkan secara terbuka 恒创集团的入 Heng Chuang 欺诈行为tindakan penipuan 给他们发 kirim ke mereka 追责律师函 surat pengacara tuntutan 当场取消恒创的 langsung batalkan Heng Chuang 所有中标资格 semua kualifikasi pemenang tender 不要啊，郑董 Jangan Director Jan 不能广播出去啊。 nggak ada。Bos Fang, Ketua Qing, hari aku dipecat itu, di Hotel Chaoyang, di ruang VIP-nya, aku bilang sama kalian, semoga 3 hari lagi, kalian masih bisa ketawa. Sekarang lihatnya, kalian nggak cuma nggak bisa ketawa, bahkan nangis pun nggak nemu tempatnya. Lu Yuan, apa kamu karena aku putus sama kamu, makanya kesini? Sengaja balas dendam? Karena kamu terlalu tinggian diri kamu sendiri. Terus kenapa kamu nggak perpanjang paten perusahaan? Karena mereka pecat aku, dan paten itu milik pribadi aku. Di mana aku? Aku nggak peduli, kamu cepat bikin patennya, ditandatangani buat perusahaan, rugi, Kalian nggak bisa dapat proyeknya, bukan aku yang bikin kalian rugi. Tapi kelompok kalian ini bodoh banget, sampai nggak tahu siapa yang punya skill, siapa yang nggak berguna. Kamu iri dia bisa dapat proyek, sementara kamu cuman tukang gambar kotor. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku lapor polisi. Bilang kamu curi rahasia perusahaan. Terserah lo. Kamu berhenti. Aku adalah bos geng kalian, yang diundang jadi konsultan. Wanita ini terus ganggu aku. Kamu lakuin sesuai aturan. Lu ya, aku benci kamu. Kamu nggak boleh lakuin ini. Lu Yuan, kamu jangan pergi dulu. Aku masih ada urusan sama kamu. Lu Yuan, orang terang nggak perlu omong gelap-gelapan. Heng Chuang itu tempat berantakan. Fang Jiwan itu bodoh. Tapi proyek 5,2 miliar ini, proyek Binjang, aku Rui Cheng harus banget. Pakai model dasar kamu itu, baru bisa bagus. Aku kasih kamu modal awal penuh. Kamu keluar dari Heng Chang, bikin tim sendiri. Proyek 5,1 miliar ini, kontrak desain total, aku serahin ke kamu pribadi. Kamu berani nggak? Pas Yang, tegas banget. Kalau gitu aku nggak sungkan-sungkan. 7 hari lagi. Seluruh garis besar desain baru bakal aku taruh di meja Bapak. Baik. Langsung banget. Aku suka banget sama orang kayak kamu, yang punya kemampuan, aku antar kamu turun. Lu Yuan, paten jelek kamu itu nggak ada hebatnya. Aku pulang langsung cari orang, hitung ulang data, nanti kamu bakal peluk. Paten kamu yang nggak berharga itu, nangis aja, minggir. Jangan terlalu sombong, meski Heng Chang sekarang. Nggak dapat kontrak, nanti 5,2 miliar ini tetap jadi punyaku, sama kamu yang dijauhi seluruh industri. Nggak ada hubungan sama sekali. Kamu di depan kantor aku. Ribut apa? Pak Cheng, aku kesini mau diskusi sama Bapak. Kami pulang dulu, hitung ulang data. 7 hari lagi kasih ke Bapak, kontrak 5,2 miliar. Bapak jangan cari orang lain, minggir loh. Masa proposal jelek kamu itu berani ngomong 5,2 miliar? Semua orang di gedung ini, dengerin baik-baik. Mulai hari ini, Tuan Lu Yuan akan ikut di grup Rucheng. Proyek 5,2 miliar. Siapa yang berani nggak hormat sama dia, artinya mukul muka gue, Jeng Haiping, dia, karyawan yang nggak punya apa. Nggak pantas ikut. Proyek Pisoku 2 miliar, makasih kepercayaan. Pak Direktur Jeng, gue nggak akan ngecewain. Peng Xu, gue udah keluar dan buka usaha sendiri. Rucheng, proyek 50 miliar, dikasih ke gue. Lo mau nggak? Resign aja, ikut gue. Lo udah buka usaha sendiri? Keren banget, gue cari lo sekarang juga. Cepet banget. Gue kira lo bakal datang besok. Nggak bisa nunggu sampai besok, kesel banget gue. Kenapa? Kontrak dari Rucheng nggak turun. Dia cari kambing hitam, sampai ke gue. Katanya salah hitung gue. Suruh gue tanggung jawab. Gue langsung resign. Nama udah gue siapin buat lo. Hari ini kita buka aja. Biro Desain Yuan Heng, kita lembur aja. Biro Desain Yuan Yi,
Gambar desain kontrak 5,2 miliar, besok Xiao Zhao dan Lauqian juga datang. Hari ini kita urus sertifikasi dulu. Sertifikasi gue beberapa hari lalu. Udah gue daftar. Dan proyek-proyek gue yang dulu, beberapa proyek konstruksi, udah gue kirim juga. Pasti nggak ada masalah. Yang gue ajukan, persetujuan sertifikasi kelas A, ditolak. Pasti Fang Jiwan, si tua bangka itu, istrinya, Han Bing, yang khusus ngurus persetujuan sertifikasi. Zheng Haiping, si tua bangka itu, malah mau kasih modal ke Lu Yuan. Si sampah itu buka perusahaan lagi. Tiap ada masalah, barang-barang dibanting, lo 20 tahun ini sia-sia aja, pekerjaan suamimu udah dihancurin orang, masih ada hati ngomong nyinyir? Aku baru denger info dari dalam grup Rucheng, meski proyeknya dikasih ke Lu Yuan, tapi sesuai aturan, dia harus dalam 7 hari, bawa sertifikat kelas A, ngajuin ulang proposal lengkap, kalau nggak, proyeknya bakal tender ulang terbuka. Ciari. Maksudmu, asalkan aku pakai hubungan asosiasi industri, proses izin Lu Yuan, tahan mati, dalam 7 hari ini, kamu bawa bikin proposal baru. Proyek 5,2 miliar ini, tetap punya Heng Cuang kita. Pai, sayang, asalkan izinnya kita tahan mati. Lu Yuan tuh apa? Yuan Heng yang jelek. Cuma jadi cangkang kosong yang nggak dapat Lu Yuan udah cek tuntas. Beneran Han Bing yang mencurang, dia bilang punya kita. Materi izin perlu dilengkapi, tapi nggak bilang nambahin apa. Ini kan jelas, nahan kita. Nggak cuma itu, Heng Cuang kemarin di akun resmi bilang, kamu curi data inti perusahaan. Data inti teknis, setelah resign dipakai buat kegiatan bisnis pribadi, mau nuntut kita. Heng Cuang ini terang-terangan, ngelawan Lu Yuan, mantan karyawan curi, teknologi terus kerja sendiri, sering banget, omong kosong. Teknologinya jelas paten Kak Lu. Sama Heng Cuang sama sekali nggak ada hubungan. Dia sengaja nurunin fitnah, orang di industri, belum tentu tahu kebenaran. Fang Jiwan di lingkaran udah 20 tahun lebih, koneksinya luas, hitam aja bisa dibilang putih. Bang Xu, jaringan lu luas banget. Ada cara nggak sih? Beneran aku, nemu cara. Tiap beberapa waktu, di industri ini pas ada seminar, ngundang dari berbagai biro desain, penanggung jawab teknis, sama dinas perumahan, ahli penilai. Aku bisa dapat izin masuk, nanti pas waktunya, kita datang aja, langsung adu argumen sama mereka. Aku pengen nanya dia, prosesku yang mana yang salah? Dari kantor desain Yuan Heng, Pak Lu Yuan, ya? Silakan masuk, tempat duduk di belakang. Pak Han, aku mau tanya, proses persetujuan kualifikasi ini, siklusnya berapa lama? Kok lebih lama dari sebelumnya? Soal masalah ini, aku emang mau ngomong, akhir-akhir ini di industri muncul beberapa kekacauan, ada orang yang keluar dari perusahaan sebelumnya, langsung buru-buru buka kantor desain, ambil proyek gede. Oh, ada aja kejadian kayak gini. Iya nih, kualifikasinya aja belum dapat, berani aja tanda tangan kontrak 3-4 orang, studio kecil, berani ambil proyek miliaran, pesanan besar, menurut aku, perlu diperketat reviewnya, jangan biarin orang kayak gini, ngaruh ke reputasi industri. Bener kata Pak Han, buat yang kayak gini, studio yang nggak punya kemampuan, kita nggak boleh kasih dia kualifikasi. Bener kata Pak Han, kualifikasi itu penting. Betul, kayak Yan Heng, cuma 3 orang, studio kecil, review kualifikasi, emang harus ribet. Tapi soal kualifikasi, gue mau minta bantuan semuanya di sini, buat ngecek satu hal, ada nggak di sini, yang pernah pakai paten pribadi gue, buat ngerjain proyek. Lu ya, semua di sini, para bos dari dinas besar, lu punya hak apa, nanya-nanya mereka, cepat duduk sana. Proyek perkuatan struktur RS Kota Selatan, Pak Liu, kan, pakai paten gue. Terus Pak Jak, skema fondasi perumahan King Yunfu, juga pakai paten gue kan, rencana antisipasi gempa renovasi pusat olahraga, Pak Sun. Waktu itu lo telepon tengah malam, satu telepon, gue langsung temenin lo, begadang semalaman, 3 bos. Kalian udah pakai paten gue berapa kali? Apa kalian juga ngerasa, gue nggak punya kualifikasi? Bener sih, insinyur lu punya 3 paten. Kalau dia nggak punya kualifikasi, di sini juga nggak ada beberapa. Gue lihat si Han Bing, sengaja bikin susah kualifikasi dia. Takut insinyur lu rebut. Orderan suaminya kan, Lu Yuan. Lu diem. Apa hubungannya sama suami gue? Nggak ada hubungan sama suami lu. Terus kenapa lu bikin susah kualifikasi gue? Jangan banyak omong. Studio cuma 3-4 orang. Jangan mimpi dapat kualifikasi. Gue mau ngomong dikit, jujur aja, teknik insinyur lu emang bagus. Dulu RS Kota Selatan. Gue habis 1 juta lebih. Gak beres juga. Berkat paten insinyur lu. Nyalisain masalah. Gue rasa insinyur lu, kemampuan dia nggak ada masalah. Pak Liu, kamu gila ya? Dia bahkan nggak punya izin usaha. Pak Han, aku pikir, di tangan Mas Lu, 3 paten bersertifikat negara. Udah cukup bukti, dia punya kualifikasi. Sebaiknya kamu urus secara resmi, Pak Han. Ada beberapa hal yang nggak mau kita omongin. Terlalu terang-terangan, permohonan kualifikasi Mas Lu. Sebaiknya kamu segera setujui aja. Aku lihat bukan Han Bing yang nahan. Itu suaminya yang mau nahan kali. Gak mampu ngeluarin gambar proyek besar. Cuma bisa pakai cara-cara licik. Pak Zhao, kamu bicara dong. Tadi kamu bilang, mau menyegel tempatnya. Han Ping, aku kira, bener, kamu mikirin industri. Nggak nyangka, ternyata kamu pakai jabatan buat kepentingan sendiri. Lu Yuan, kamu tenang aja, aku langsung kasih persetujuan kualifikasi Yuan Heng, lampu hijau, sore ini bisa bikin kamu dapat persetujuan kualifikasi. Makasih Pak Zhao, Lin Xiahua. Lu Yuan, jangan kita lihat aja. Sayang, gimana? Kualifikasinya macet nggak? Macet apanya? Semua kebalik. Pak Zhao langsung print. Hari ini harus kasih Lu Yuan sertifikat. Udah dikasih.
Batas waktu 7 hari, dia tinggal bawa kualifikasi dan proposal baru, pergi ke Rucheng. Itu 5,2 miliar. Beneran lenyap total. Panggilkan Qin Hao masuk, karena cara terang-terangan nggak bisa. Yah, cuma bisa pakai cara gelap. Pos Feng, kamu cari aku? Rebidding dari Rucheng, waktunya tinggal 3 hari lagi. Lu Yuan pasti bisa keluarin proyek Binjang 52 miliar, arsitektur dasar yang baru. Gimana dengan kamu? Bos Fang, para sampah di departemen teknis. Udah begadang. 4 malam berturut-turut. Nggak bisa ngitung. Data barunya sih, nggak bisa ngitung ya, curi aja. Kamu pergi ke kantor Lu Yuan. Model manajemen. Dasarnya. Keluarin buat gue. Nggak mungkin dong, komputer Lu Yuan ada enkripsinya. Biar komputer dicuri, juga nggak bisa dibuka. Nggak usah curi komputer. Ini alat penyadap. Kamu taruh di dalam kantornya aja. Tapi, Lu Yuan benci banget sama aku. Mana mungkin aku bisa masuk pintu kantornya. Di depan pintu juga ada satpam. Nggak suruh kamu maksa masuk. Tahu nggak strategi pura-pura menderita? Kamu sujud sama dia. Bilang aku paksa kamu gambar. Kamu nggak bisa gambar terus kabur. Minta kerjaan darinya. Pas di mejanya. Kalau beres, aku angkat kamu jadi wakil direktur Heng Tuang. Aku sujud sama dia. Ini, Qin Hao. kalau kamu nggak mau, langsung pergi aja sekarang. Bonus porsi juta. Kamu masih mau nggak? Bos, Fat. Aku pergi. Halo. Bang Yuan. Tolong, selamatin aku dong. Pak Qin ini mau main apa sih? Ucapan tahun baru duluan. Fang Zhiyuan sih, Kamhatu, bukan manusia. Aku nggak bisa gambar yang binjang, gambar pengganti, dia minta aku ambil 1 miliar. Uang ganti rugi buat dia. Aku nggak bisa, jadi aku resign diam-diam. Sekarang di Jiangcheng, nggak ada satu kantor desain pun. Yang berani terima aku, Kak Yuan. Aku tahu dulu aku brengsek, tapi aku juga terpaksa. Kasih aku kerjaan dong. Nyapu, buang sampah, aku mau lakuin. Beneran resign. Aku sumpah, aku seteru sama Heng Chuang. Oke, di tumpukan draft bekas ini, ada satu gambar kawasan Bebinjang. Parkir bawah tanah, peta batas pembangunan kota, temuin dalam 10 menit, jelasin dengan jelas. Besok langsung masuk kerja. Makasih Kak Yuan, aku cari sekarang. Ternyata itu rencananya. Rencana kayak gini. Diam-diam masukin alat penyadap. Udah ketemu? Belum. Bentar lagi. Udah? Jangan cari lagi. Gambar aja nggak ketemu. Yuan Heng nggak terima sampah, keluar dari kantor aku. Lu Yuan, Kamu, repot-repot kalian, masukin telinga ke sini. Kalau gitu, aku kasih kalian bocoran. Lu Yuan. Tadi aku di koridor, ketemu si Qin Hao, si brengsek. Mukanya cemberut, larinya kenceng banget. Si brengsek itu kemari ngapain? Sus, Kenapa? mysterious. Si brengsek itu bukan cari kerja. Dia jadi mata-mata. Buat apa dirusak? Karena mereka mau denger. Ya, kita kasih aja info bagus buat mereka denger. Pasyu, kunci pintu dari dalam. Proyek Binjang 52 miliar. Parameter struktur dasar yang baru. Aku lari malam. Simulasi semalaman. Akhirnya berhasil. Ini kan. Kita sama grup Wanceng. Kunci kontrak. Distribusi gaya tiang beban. Gimana cara aturnya? Dengerin baik-baik. Buat ngerasin. Tebal dinding beban zonasi. Nggak perlu dipertebal sama sekali. Potong 40%. Tada ambruk kan? Nggak ambruk. Semua titik beban. Ke arah timur semua. Miringin 15 derajat, pakai gaya gesek samping, pondasi, buat lawan gravitasi vertikal, tinggal pakai data eksklusif punyaku ini, biaya pondasi total, bisa langsung. Hemat 2 miliar. Lu ya, top silu. Potong 40% miring transfer. Ini tuh kayak parameter sakti. Data ini, lu harus kunci mati brankas. Kalau sampai Heng Chuang, para maling itu denger. Mereka bisa langsung pakai buat balik keadaan. Dasar otak babi Fang Jiyuan. Meskipun dia mikir sampai pusing, juga nggak bakal kepikiran. Logika miring ke timur. Data ini cuma lu sama gue yang tahu. Potong 40%. Hemat 2 miliar. Lu Yuan. Ya Lu Yuan. Kamu simulasi semalaman. Akhirnya malah jadi modal gue. Pak Fang, trik ini keren banget. Dengan parameter ini, kita nggak cuma bisa lolos persetujuan. Bisa dapat untung lebih banyak. Laba 2 miliar. Segera hubungi bagian teknis. Suruh mereka revisi gambar semalaman. Lalu langsung kirim ke Rucheng buat Kontrak Minpao Koko miliar ini. Akhirnya tetap jadi milikku, Fang Jiyuan. Lu Yuan, kamu kemarin ngebaca parameter itu, aku pakai komputer. Jalani tes status. Iya. Enggak cuma lolos, tapi hasilnya sempurna. Kalau Fang Jiyuan sama Qin Hao si goblok itu cuma ngitung dasar doang. Pasti mereka anggap data ini sebagai harta karun. Nah gitu dong, bagian teknis Heng Tuang sekarang, bahkan nggak ada orang yang bisa bikin analisis dinamis, nggak ada sama sekali. Mereka lihat, bisa hemat biaya 2 miliar, matanya udah merah, nggak bakal ngelarin lebih. Tapi Lu Yuan, Data ini, sebenarnya ada masalah apa sih?
Aku lihat gayanya, memang seimbang. Keseimbangan statis, itu karena semua tekanan, aku tumpuin di satu titik tumpu, yang sangat rapuh, ini namanya minum racun buat ngilangin haus. Satu truk berat lewat di sampingnya, lantai bawah bakal langsung ambruk. Terus gedung itu. Patah di tengah. Ayo, ke gedung Rucheng. Nonton keramaian. Tuah. Poslo. Dengar katanya Yuan Heng. Beberapa hari ini lembur semalaman. Nggak usah buang tenaga. Pabrik abal-abal. Hari ini aku kasih lihat. Apa itu? Kekuatan perusahaan besar? Aku tunggu aja. Sidang ulang. Resmi dimulai. Heng Chuang Group. Kalian, tunjukin dulu. Pajeng. Para juri. Hari ini aku mau tunjukin ke kalian semua. Heng Chuang Group kami habis dana 10 juta yang dikembangin sendiri. Model baru Heng Chuang. Untuk lahan binjang, lapisan tanah lunak, kami bikin satu, inovasi revolusioner, dinding penahan zona C, ketebalannya kami kurangi 40%. Dan semua titik beban, kami miringin ke timur. Model ini, Kok ada yang aneh sih? Meskipun dari luar, kelihatannya sempurna. Tapi struktur ini, benar bisa nahan nggak? para pakar. Inilah kami. Teknologi paling canggih dari Heng Chuang. Pasti nggak akan. Ada masalah apapun, beberapa yang main belakang, pabrik nggak jelas, bahkan belajar 100 tahun lagi, nggak bakal bisa bikin. Desain yang begitu canggih. Lu Yuan, kamu ngerti nggak? Ini baru yang disebut seni struktur. Komputer murahan kamu itu, hasil hitungan kayak kertas sampah, nggak pantas ditampilin. Aku saranin kamu sekarang bawa komputermu dan pergi. Jangan bikin malu di sini, Chin Hao. Aku bilang kamu pecundang. Itu udah terlalu baik buat kamu. Ini yang kamu sebut inovasi revolusioner. Itu tai. Lu ya, mau ngapain? Kamu, Ini milik Heng Chuang. Waktu presentasi. Laporan kamu udah selesai, sekarang waktunya ngebongkar kebohongan. Para ahli. Dari ini kelihatan familiar banget kan? Soalnya ini pas aku dipecat. Sengaja ninggalin. Di kantor, gambar mirror terbalik, draft sampah. Lu Yan, lo nako. Jangan nuduh sembarangan. Padahal lo yang nggak sehebat aku, sekarang masih pengen nuduh kita plagiat. Kurangi 1% beban. Titik tumpu pindah ke timur. Tes statis emang sempurna. Tapi kalian kayaknya lupa. Hal dasar yang paling basic, lahan di tepi sungai, sepanjang tahun ada, angin sungai di atas level 6. Kok bisa? Giant gasser. Gagal total. Ini titik lemah fatal. Kalau ngikutin, ngerjain proyek pakai gambar ini, apalagi angin level 6. Bahkan hujan deres, gedung dalam sehari, langsung dari area C, langsung retak dan roboh. Nggak mungkin. Data ini jelas-jelas, lo pakai alat sadap, dari ruang kantor aku. Tikuri, kan? Lo udah tahu dari awal. Pak Fang, data hasil sadap, enak dipakai? Aku sengaja, kalian racun. Kalian aja nggak ngecek. Langsung buru-buru. Kalian telat. Sayang ya, kalian bahkan nyontek aja. Nyontek nggak ngerti. Fang Jiyuan, lo berani bawa satu gedung yang siap roboh kapan aja? Buat ngibulin gue? Lo mau ngapain? Ini bikin grup Rucheng aku hancur. Puluhan ribu karyawan. Absurd bang. Ini sih kayak bunuh orang demi harta. Kalau bener ngikutin kalian, bangun pakai gambar Heng Chuang, nggak sampai sebulan, gedung 5,2 miliar. Sekejap aja, runtuh jadi puing-puing. Kami yang di sini, para tua-tua, udah kerja bangunan seumur hidup. Belum pernah lihat kalian yang nekat banget, bahkan pengetahuan dasar aja, nggak punya, goblok. Bukan gitu Pak Jeng, dengerin dulu penjelasan aku. Ini cuma draft. Ini salah. Dari kantor orang. Curian draft sampah. Datang ke grup Rucheng aku. Sok hebat banget. Kalian Heng Chuang. Proyek 5,2 miliar. Dibikin kayak mainan. Pak Jeng, ini semua gara-gara dipaksa bos Fang. Dia yang maksa suruh aku. Curi data Lu Yuan. Aku cuman karyawan biasa. Kamu masih berani lempar kesalahan. Dasar sampah. Peng Yana. Anjing. 40 tahun. Kerja keras gue. Hancur berantakan gara-gara kamu. Jangan pukul. Tolong. Bos Fang udah gila. Satpam. Dua anjing gila ini. Seret keluar. Mulai hari ini. Grup Heng Chuang. Dan semua yang terkait. Dilarang masuk seumur hidup. Daftar tender. Grup Rucheng aku. Lu ya. Kamu jebak aku. Kamu bakal mati nggak wajar. Lu, adikku, maaf bikin kamu ketawa. Cuma badut kecil Pak Jeng. Nggak usah marah. Aku sudah bilang, proyek 52 miliar ini cuma cocok buat kamu. Tanda tangan dong, perjanjian dari kantor di San Yuan Heng. Perjanjian kerja sama proyek besar bintang. Makasih Pak Jeng atas kepercayaannya. Akhirnya 52 miliar ini berhasil kita ambil. Kamu tuh nggak pernah bunyi biasanya. Tapi pas bunyi langsung bikin kaget. Proyek Rucheng ini, aku kerjain setengah tahun, namanya balik ke pemilik aslinya. Apa? Ada kejadian kayak gitu? Aku cek sekarang. Kenapa? Lu Yuan, ada masalah besar. Dari pihak Heng Chuang. Ada apa lagi? Waktu kamu pergi, kamu bawa pergi struktur inti, panen perhitungan, Fang Jiyuan, demi hemat uang. Nggak beli model baru dari luar. Paksa Chin Hao, pakai model lama, asal utak-atik parameter. Ini,
Laporan survei bawah tanah gedung apartemen. Laporan survei bawah tanah. Telepon tadi, dari proyek. Seorang pengawas yang akrab sama aku. Dia merasa ada yang aneh. Nekat diam-diam. Fotokopi salus salinan. Kasih lihat ke aku. Qin Hao si bodoh itu. Demi nutupin data yang nggak cocok. Dia ngubah struktur lapisan transisi. Rasio ulangan. Potong sepertiga bagian. Itu kan gedung apartemen 24 lantai. Dia kira ini main balok. Iya. Pengawas bilang. Dia udah 3 kali debat sama Qin Hao. Qin Hao bilang, yang penting bagian luar. Kelihatan nggak masalah. Sekarang gedungnya udah selesai sampai lantai 12, lapisan transisi bawah tanah, tulangannya kurang. Udah ditutup tuh. Di atasnya ada 10.000 ton lebih, bobotnya bakal ngepres ke bawah. Kita mau ngatasin gimana? Kalau sampai kebongkar, Fang Jiwan pasti bakal bilang, kita ini kompetisi kotor. Balas dendam ke dia, kompetisi kotor, ratusan keluarga taruhannya, peduli amat sama Fang Jiwan. Mau ngapain lo? Laporan resmi pakai nama? Ini kantor inspeksi kualitas kota ya. Gue dari Yuan Heng Design, kepala kantor, Lu Yuan, gue melapor pakai nama asli, Grup Heng Chuang, yang mengerjakan proyek perumahan kota selatan, ada masalah serius, rawan struktural, kapan aja bisa ambruk, gue punya data lengkap, hasil survei. Lo, orang kamu tahu apa sih? Gue bilang lapisan ini, nggak usah pakai besi tambahan. Ya emang nggak usah, gue kan kepala divisi di Heng Chuang, gambar gue bisa salah. Tapi, Pak Chin, tiangnya kelihatan udah rapuh semua. Kalau misalnya apaan sih? Cepetan, tuang aja betonnya ke atas. Kalau hari ini nggak sampai, lantai ke-13, gue bakal potong bayaran proyek lo semua. Siapa penanggung jawab proyeknya? Qin Hao. Gua? Para pimpinan, ada apa ini? Kami terima laporan pakai nama. Lantai transisi struktur kalian. Betonnya kurang besi banget. Setelah kami periksa awal, pakai radar scan, penyimpangan di atas 40%. Mulai sekarang, lokasi proyek ini di stop total. Disuruh berhenti tanpa batas waktu. Hentikan kerja, perbaiki. Kalian nggak boleh tutup, dok. Ini kan proyek yang bos Fang jamin. Proyek yang pakai semua harta. Ada omongan apa? Simpan aja buat. Bilang aja ke dinas kualitas. Bawa gambar dan data. Semua dibawa. Denda. 120铢塔。Lu Yuan, ini kamu mau bunuh aku ya? Lu Yuan, kamu pikir beneran? Kamu udah pasti menang? Aku masih punya koneksi yang belum dipakai. Mantan teman sekelas. Kali ini, kamu bagaimanapun juga harus bantu aku, kawan. Lu Yuan itu orang yang nggak tahu diri dan keras kepala. Kalau dia nggak mati, Heng Tuang aku harus bangkrut. Shi Yuan, kamu makin mundur aja. Sebuah perusahaan yang baru berdiri, belum beberapa hari, udah bikin kamu terpojok, dia pegang beberapa paten. Dan udah gabung sama grup Rucheng. Paten? Di depan modal. Teknologi itu nggak berharga. Grup Huajian aku. Nilai pasar 100 miliar, punya tim hukum. Paling top di provinsi. Menindas ya. Yuan Heng kayak menginjak semut. Semudah itu. Mantan teman sekelas. Asal kamu mau turun tangan, bantu aku hancurin dia. Nanti Heng Chuang, semua proyek, laba subkontraktor, aku bagi kamu 20%. Besok, aku akan bikin dia tahu. Apa itu modal? Yang menghancurkan. Lu Yuan, ada masalah besar. Proyek Heng Chuang, ada masalah lagi. Bukan itu? Coba lihat ini. Kantor pusat grup Huajian. Langsung dari Departemen Hukum. Surat pengacara yang dikirim, gugat kita soal pelanggaran. Grup Huajian itu, di provinsi kita, peringkat 3 besar, konglomerat modal. Mereka tuduh proyek kita, proyek bindang, algoritma dasarnya, langgar hak, kekayaan intelektual mereka. Nggak cuma minta kita, berhenti kerja langsung, tapi juga ganti rugi 500 juta. Kalau nggak cuma itu. Tadi ada 3 klien kecil telepon, mau putus kontrak sama kita. Mereka juga bilang, wakil direktur, Jiang Hongming dari Huajian, udah bicara di seluruh provinsi. Siapapun yang pakai Yuan Heng kita, di bawah Huajian, semua tim konstruksi, dan rantai pasok material, langsung stop. Semua kerja sama dengan mereka. Diblokir total di provinsi. Fang Jiwan ini, pakai orang lain bunuh musuh. Raksasa kayak Huajian, kalau beneran pakai modal, ajak kita berantem di pengadilan. Biaya sidang aja. Udah bisa bikin cash flow kita sekarang. Mati kelelaran. Lu Yuan, kamu gila ya? Itu surat hukum dari Huajian. Kalaupun kamu bakar, mereka peringkat provinsi, 3 besar modal. Juga beneran ada. Cuma kertas sampah? Jiang Hongming mau, tekan aku pakai modal. Kalau gitu kita cari kaki gede. Sekarang di Jiangcheng, siapa yang berani macam-macam sama Huajian? Jiang Hongming udah ngomong, bahkan dari Guru Rucheng, Pak Zheng di sana. Pagi tadi, semua udah direkam sama atasan, kita sekarang. Jadi cuma yang kapan aja, semut yang mati. Semut lawan gajah, pasti mati. Tapi aku cari gajah lain yang bisa nginjak matiin Huajian, gajah gitu. Di Jiangcheng masih ada yang Lebih gede dari Huajian. Grup Wancheng. Kita ketemu di sana. Pachen. Grup Wancheng, yang perusahaannya bernilai ratusan miliar, raksasa properti. Kenapa dia mau ketemu kamu? Yang baru aja berdiri, beberapa hari jadi bos perusahaan. Modal patenku. Bisa bikin Wancheng, dapat untung puluhan miliar. Pak Lu ya, Pak Chen sekarang lagi sibuk banget, proyek New East District, bikin dia pusing banget, dia cuma kasih kamu waktu 5 menit, 5 menit lagi, dia juga ada, video call internasional. 3 menit aja cukup. Anggaran investasi, 6,4 miliar. Bagian desain lo, proposal yang lokasi. Biayanya malah membengkak. Sebanyak 600 juta, dasar bego semua. Semua ulang. Lo itu yang, baru-baru ini di Jiangcheng. Bikin heboh, Lu Yuan, sampai grup Huajian, udah ngirim somasi. Bilang aja, karyaku kenapa? Mau investasi, atau minta dilindungin? Semas, cuma kertas sampah. Pachen, kasih duit, si. Wancheng Group,
nilai pasar ratusan miliar, lo yang bahkan belum punya izin kelas A, belum sempat hangat, bos perusahaan kecil, datang mau ngasih duit ke gue, anak muda, sombong juga ada batasnya, ya, 5 menit kamu, masih ada 4 menit, pintunya di belakang, bos Cheng, Wan Cheng Sinceng bagian timur, proyek kompleks nih 1,4 miliar, karena geologi, masalah lapisan tanah lunak, biaya pondasi mahal terus, bos tadi ditelepon, marahin bagian desain, biaya kelebihan 600 juta, kan, kamu berani dengar rahasia Wan Cheng, nggak perlu disadap, peta geologi Jiang Cheng, aku udah lihat ratusan kali, kelebihan 600 juta ini, aku bisa bantu bos hemat semuanya. Kalau kamu tipu aku jamin seluruh industri bakal hapus Yuan Heng dari daftar. Model parameter ini, kamu yang bikin sendiri asli. Nggak ada palsu, paten eksklusif, pakai model ini, aku udah hitung ulang, bagian timur kota baru, tekanan pondasi. Asal pakai parameter aku, ketebalan dinding pemikul bisa dikurangi, nggak perlu ganti dalam-dalam, bisa langsung hemat, biaya konstruksi 600 juta. Laporan pihak ketiga kamu ini, tertulis di laporan, paten pribadi kamu, nilai pasar 120 juta. Lebih tepatnya, sekarang cuma bernilai 120 juta, tapi kalau bos pilih aku bikin skema, nilai paten ini bisa tambah 600 juta lagi. Kamu hebat, punya nyali, pintar, pantesan berani. Surat pengacara grup Huajian, anggap kertas bekas, Wan Cheng Sinceng bagian timur, paket desain total 6,4 miliar. Mulai sekarang, aku serahin ke kamu, dikerjain oleh Yuan Heng, bos Chen, Yang Hongming dari Huajian. Sekarang kan, seluruh provinsi boikot aku, desain aku, kalau mulai dibangun, Huajian kayaknya bakal datang. Cari masa. Huajian, Yang Hongming itu cuman, nggak ada apa-apanya, dia cuma berani potong rezeki aku. Dari Wan Cheng. Suruh direktur legal. Langsung ke atas. Bilang dia mulai hari ini. Firma Yuan Heng. Jadi, mitra strategis utama, grup Wan Cheng, anak buah Huajian. Kalau berani nyentuh, satu rambut Lu Yuan, legal Wan Cheng, bayar 1 miliar. Tetap main sampai habis, makasih, Pak Chen, Fang Jiwan, siap-siap, hadapi yang beneran. Hajar habis-habisan. Itu Lu Yuan. Cepet jauhin Pak Jiang dari Huajian. Hari ini juga hadir. Siapa yang deket-deket Lu Yuan? Dia yang sial. Dapat proyek Rucheng. Terus, emang gimana? Berantem sama pemodal, sampai nggak ada. Orang yang mau tos aja nggak ada. Ini kan, yang terkenal banget di Jiangcheng, desainer Palu, kau sendiri aja, nyempil di sini minum teh galau, nggak ada yang nyari, quality patent. Kamu Lu Yuan? Katanya kamu keras kepala? Sampai Huajian kami, surat somasi dari legal, berani nyobek. Cuma kertas sampah. Robek ya udah. Emang salah? Bikin marah Pak Jiang, bikin marah Huajian. Kamu di Jiangcheng, kandang anjing pun nggak dapat, nggak bakal bisa dibangun. Proyek 52 miliar Ruicheng, cukup satu kata dari bos Jiang, bahkan satu karung semen, nggak bakal masuk ke proyek lo. Nah, gue kasih lo kesempatan, sekarang juga lo berlutut. Sujud 3 kali sama gue, paten lo, transfer gratis ke Heng Chuang, mungkin gue bisa pertimbangin, kasih lo jalan keluar, biarin lo ke proyek gue bawa bata. Yuan Group, memang besar. Tapi lo Jiang Hongming, bisa mewakili, seluruh Huajian nggak? Masih berani ngelawan. Lo yang udah, gue usir kayak anjing kampung. Gue hari ini, dia lo tuh, apa itu aturan? Siapa? Fang Zhiyuan, lo apaan sih? Berani macam-macam sama arsitek utama. Proyek Rucheng, 52 miliar gue. Arsitek utamanya. Cheng, Haiping. Lo mau demi seorang sampah. Sama Huajian grup gue. Bikin rusak hubungan ya. Gue bilang gue, wah, Huajian. Bos Chen dari Wan Cheng Group. Kenapa dia datang? Huajian Group, sombong banget ya. Sampai anak buah gue, proyek 64 miliar Wan Cheng, kepala desain, lo berani suruh dia bawa bata. Bos Chen. Lo kok? Lo barusan bilang, Lu Yuan itu proyek Wan Cheng, 64 miliar. Nggak ngerti bahasa orang ya, Lu Yuan? Dia adalah proyek Wan Cheng New City East District, proyek 64 miliar, satu-satunya kepala desainer utama. Jiang Hongming, lo hari ini berani sentuh. Sehelai rambut Lu Yuan aja. Besok aku suruh Wan Cheng, langsung putusin. Semua hubungan, sama Huajian soal duit. Biar aku lihat, Dewan Direksi Huajian. Mau bela lo yang cuma wakil direktur, yang omsetnya miliaran, Pak Chen. Ini semua salah paham. Dia yang nipu aku. Nggak mungkin. Liu Qingsi nih. Lo, orang yang udah kupecat karena nggak guna. Pantas apa biar bisa deket sama Wan Cheng? Fang Zhiyuan, udah ku bilang, kemampuan itu yang beneran. Kalian pikir, modal itu segalanya. Modal juga butuh. Kemampuan buat ngembangin modal. Pak Chen, jangan bercanda dong. Anak ini cuma tukang gambar di bengkel kecil. Masa iya dia yang dipakai? Ngasih 6,4 miliar. Jadi kepala perancang proyek. Lo pikir lo siapa? Pantas ajarin aku kerja. Grup Wan Cheng aku. Pilih siapa buat desain? Masa harus lo, wakil direktur Huajian, yang ikut campur? Pak Director. Lo yang nggak tahu diri. Bego. Sebenarnya lo di Jiangcheng ngapain aja? Grup Wan Cheng baru aja kirim surat resmi sikap total. Kerja sama strategis 30 miliar sama kita. Huajian. Pak Direktur, dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Fang Zhiyuan sih. Kampret itu yang nipu aku. Diem. Mulai sekarang, lo dipecat.
Dari Huajian sekarang juga, keluar dari Jiangcheng sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan aku. Pak Jiang, lo nggak apa-apa kan? Kita masih bisa. Kari-kara lagi deh. Aku mikir cara apa. Kamu bunuh aku nih. Bukannya kamu bilang Lu Yuan, itu orang gak guna. 20 tahun masa depan gua, hancur total gara-gara yang imut-imut ini. Lepasin aku. Aku mau bunuh bajingan itu. Bos Feng, tumpuan terbesar lo, kayaknya udah runtuh. Pak Zheng, sampah kayak gini, gimana bisa masuk ke acara malam ini? Satpam, seret dia, terus buang ke pinggir jalan. Jangan sampai kotori pandangan Pak Chen dan Mas Lu. Pak Zheng? Ampunin aku dong. Cep, uang kas, di rekening kita, kairin semua. Heng Chuang mungkin, nggak bisa diselamatin lagi. Ista, Lo ngapain sih? Mau kemana? Kucuk. Surat cerai. Han Bing, Lo gila ya, di saat kayak gini, gue nggak ngajuin cerai. Apa mau gue tinggal, nemenin lo tanggung, denda miliaran, itu. Lo malah berani, macam-macam sama Wan Cheng Group. Lo sekarang, kayak kapal bocor. Siapa yang deket lo, mati. kamu nggak boleh pergi. Aku masih punya kesempatan, asal kita gadaikan properti. Jangan mimpi. Villa dan mobil. Store ini, udah ku cari orang, buat gadaikan dan balik nama, uang cash di rekening lo, juga ku pindahin semua. Trust luar negeri. Kamu ambil semua uang aku, bawa kabur. Hanping, aku kan suami kamu. Han Bing cuma kenal duit, nggak kenal orang nggak guna. Mulai sekarang kamu cuma nggak punya apa-apa. Sendirian aja, bawa Heng Chuang kamu, pergi ke neraka. Lu ya? Semua gara-gara kamu, aku nggak bakal selesai sama kamu. Minggir. Kamu pembawa sial banget. Aku sekarang, tiap hari ditagih utang sampai pintu digedor. Kamu masih berani, minta duit. Jin Hao, kamu nggak boleh gini sama aku. Waktu itu, aku hamil anak Lu Yuan, tapi aku pilih kamu. Kamu yang matre. Pergi cari Lu Yuan aja. Kantor desa Yuan Heng, prestasi besar, Lu Yuan tanda tangani, kontrak ratusan miliar. Chin Hao, kamu suruh cari Lu Yuan, tunggu aku bos wanita Yuan Heng. Jangan nyesel nanti. Kari mati. Lu Yuan, buka pintu dong. Aku tahu kamu di dalam. Lu Yuan, aku salah. Aku setiap hari kangen, hari-hari kita dulu. Kita mulai lagi, boleh kan? Aku nggak mau apa-apa, aku cuma mau Suma. Kita udah selesai dari dulu. Aku nyesel, kamu nggak bisa lihat aku mati tanpa kamu. Aku nggak bisa. Orang dewasa, harus tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Niet here. Lu Yuan. Aku salah. Kamu jangan pergi. Cepet pergi, minta-minta ke tempat lain. Lu Yuan, kamu tega nggak nolong? Kamu juga jangan berharap enak. Fang Zhiyuan, Suma, aku ada satu hal yang harus kamu lakuin. Setelah beres, aku kasih kamu 1 juta. Kalian ini, Lu ya, sekarang hidupnya kayak orang kaya. Kita malah kayak anjing kehilangan rumah. Pak Fang, kamu panggil kita ke tempat jelek ini. Ada omong langsung aja. Aku mau Lu Yuan mati. bilangnya gampang. Dia sekarang keluar masuk, pasti ditemani satpam. Kita pakai apa buat bikin dia mati? Pakai ini aja, Kak. Luyan sebentar lagi akan umumkan. Proyek 6,4 miliar wanceng. Skema inti proyek itu, asal kita, bisa nyuri skema dia, curi dan daftarin duluan, atau hancurin proyeknya. Grup Yuancheng. Langsung bangkrut seketika. Pak Fang, kamu bilang mau. Kita ngapain? Chin Hao, kamu ambil uang, cari preman. Malam-malam masuk. Proyek, rusakin. Kamu, pergi minta ke Lu Yuan. Mau korin data. Aku minta dia? Baru aja aku diusir dia. Lu Yuan orangnya. Di kantor Tualata, Wendy selalu lembek hati. Kamu pergi minta dia. Kasih kamu satu skema. Kalau dia nggak kasih, kamu buat ribut di depan kantor. Biar demi jaga nama baik. Dia juga mau kasih sesuatu. Ini, Kamu sama dia. Bertahun-tahun. Aku nggak percaya. Dia sama kamu sedikit pun. Nggak punya. Lu Yuan, kalau kamu tega, jangan salahin aku. Yang kejam. Lu Yuan,
biarin aku ketemu kamu sekali. Aku cuma ganggu kamu 5 menit. Ada apa? Siapa yang biarin dia naik? Tadi banyak orang banyak mata. Dia nyusup ke lift. Naik ke sini. Kita bawa dia pergi sekarang. Lu Yuan, kamu nggak punya hati. Sekarang bahkan ketemu nggak mau lihat aku ya. Aku sama kamu, bertahun-tahun. Kamu gitu sama aku. Kamu Lu Yuan, udah sukses besar, balik badan langsung buang aku. Semua orang tolong aku bilang, kata yang adil dong. Lao Shu, biarin dia masuk. Lepasin dia. Periksa badannya. Lihat apa ada bawa barang berbahaya. Makasih Kasu. Ada urusan. Sepet bilang, Lu Yuan, aku tahu kamu sekarang nggak mau lihat aku. Aku hari ini nggak datang ganggu kamu. Aku cuma... Kamu nggak ada. Salah sama aku, nggak usah minta maaf. Lu Yuan, dulu aku terlalu sombong. Sama uang Chin Hao, nutupin mataku, aku sungguh nggak seharusnya lakuin itu. Orang punya keinginan nggak salah, tapi nggak boleh injak-injak orang lain. Maafnya aku terima, kamu boleh pergi. Lu, Yuan, aku benar-benar nggak sanggup hidup lagi. Perusahaan nyuruh aku bikin satu rencana. Kalau nggak dikasih, mereka bakal pecat aku. Terus suruh aku bayar. Denda kontrak gede banget. Kamu juga tahu kan, ibuku. Feng Jiyuan, Kalau aku kehilangan kerjaan, ibuku gimana dong? Aku bener-bener udah nggak ada jalan. gambar model ini baru aku gambar akhir-akhir ini. Ambil aja, mulai sekarang. Kita udah beres. Lu Yuan, makasih. Maaf udah ganggu. Mulai sekarang nggak bakal datang lagi. Beneran kamu kasih dia? Kok kamu masih begitu lembek hati? Aku nggak pernah percaya. Sama perempuan yang mengkhianati aku, gambar yang aku kasih ke dia, itu palsu. Tene baru, asal besok pagi aku, yang pertama datang, ke kantor HKI, daftarin dulu ini, model inti dasarnya, nanti pas itu, bisa buktiin Lu Yuan, pakai data aku bikin dia. Bayar ganti rugi 1 miliar. Di beberapa tiang, bagian bawah tiang penyangga, kasih lubang kecil, ember asam sulfat pekat ini, masukin ke dalam. Terus tutup lagi. Tenang aja, bos. Kita semua udah ahli. Ya. Asam kuat ini bakal bikin tiang penyangga dari dalam jadi kayak ampas tahu. Tapi dari luar, nggak kelihatan apa-apa. Selama lantai, dibangun sampai lantai 10, pasti ambruk. Lu Yuan, kamu tunggu mati aja. Ling Liu. Hal, Syaurah tiang di blok B, tiang penahan beban inti. Semalam semuanya udah selesai dicor dan dirawat. Hari ini udah bisa, struktur lantai atas, dibangun. Tunggu. Suaranya kenapa? Beda sama yang sebelumnya? Bang Liu, panggil orang buat gali tiang ini. Gali. Oke, aku langsung ke sana. Jangan-jangan ini, semennya bermasalah. Nggak mungkin dong, semennya semua dari Wanceng. Ada orang yang ke dalam tiang, nyuntikkan asam kuat industri. Cium deh tanah fondasinya. Ada bau asam. Ada yang sengaja merusak. Aku sekarang mau cek CCTV. 2023年13.01. Siapa sih bocah kecil itu? Halo, CCTV rekam. Jelas banget, kita lapor polisi, tangkap orangnya, nggak kena wajah, nangkapnya susah. Tapi 12 tiang, cuma dirusak 6, belum bikin bangunan berbahaya. Pak Lu, Maksud kamu, mereka pasti datang lagi. Kasih tahu semua, petugas malam ini semua ganti baju gelap. Di sekitar blok B, pasang pengintai rahasia, gampang kita tangkap. cepat gerak. Malam ini, sisa 6 tiang isi penuh semuanya. Pak, Fang bilang, setelah berhasil, setiap orang tambah 100.000 lagi. Berhenti. Lepasin aku. Coba kalian sentuh aku. Aku kepala Qin dari Heng Chuang. Kukira, siapa? Ternyata Chin Hao toh, kamu disuruh Fang Jiyuan. Lu Yuan, jangan sombong. Aku cuma lewat, kamu berhak apa nangkep aku? Bawa asam industri lewat. Kamu ngerusak grup Wanceng. Proyek 61 miliar. Struktur penahan beban. Ngerusak proyek konstruksi besar. Hukuman minimal 3 tahun. Maksimal 10 tahun penjara. Ini level 10 miliar. Landmark komersil. Kalau udah tutup atap lalu. Jumlah korban nggak terhitung. Yang akibatnya parah. 5 tahun ke atas. Maksimal hukuman mati. Kamu ngomong ngawur. Aku nggak ngelakuin. Ini mereka yang lakuin. HP-nya. Gelada. Password atau sidik jari. Chin Hao, kalau kamu buka sendiri sekarang, itu dianggap kamu berjasa. Kalau nggak buka, tim teknis polisi besok juga bisa buka. Waktu itu, kamu yang nyuruh, pelaku utama ngerusak. Semua karena Feng Jiyuan yang maksa aku. Asam ini juga dia, yang bayar beli. Passwordnya 54321 Cuson. Polsek Binjang. Proyek Yuan Heng, ada orang nyoba pakai asam keras, ngerusak proyek 6,4 miliar, tiang penyangga proyek, orangnya udah diamankan, tolong kirim tim.
Selanjutnya, silakan, perwakilan tiga pihak. Tanda tangan resmi, senilai 11,6 miliar, kontrak kerja sama pengembangan. Gedung landmarkku ini, semuanya tergantung sama kamu. Kamu udah bagus banget bikinnya. Terus punya aku juga, gedung 6,4 miliar itu. Aku udah siap-siap lama banget. Tinggal nunggu kamu. Ryan selesainya, makasih ya Pak berdua, kepercayaan dari Pak Bos, aku pasti kerja keras. Nggak bisa tanda tangan. Kontrak ini nggak sah, itu penipuan. Pak, kamu nggak boleh masuk. Lu Yuan itu maling, dia penipu. Yang dia bawa hari ini, skema tanda tangan kontrak, data inti bawahnya, itu punya Heng Chuang Group, rahasia bisnis eksklusif. Pak Lu, apa betul dia nuduh Pak Lu mencuri rahasia bisnis? Apa itu benar? Pak Lu, kontrak 10 miliar itu, apa pakai teknologi yang ada sengketa hak cipta? Tolong jawab langsung. Fang Jiwen, kamu udah cukup gila belum? Satpam, usir dia keluar. Aku pegang badan HKI. Tadi pagi, baru dikeluarin sertifikat hak cipta. Yang di proposal Lu Yuan, yang hemat 400 juta. Parameter proyek, pakai punyaku, model dari patenku. Lu ya, beneran kayak gitu? Kamu pikir aku bakal mencuri barang Heng Chuang? Terus yang di tangan Fang Jiwan, paten yang dia pegang, apa itu? Itu adalah bukti dia nyari celaka. Pak Fang, kamu yakin yang kamu pegang, yang kamu angkat itu, paten punya Heng Chuang kamu? Jelas dong. Sertifikat baru daftar tadi pagi. Di atasnya tertulis, nama aku, kamu, Lu Yuan. Diam-diam ambil paten yang aku daftarin. Buat proyek, kamu harus kasih aku ganti rugi 1 miliar. Pai, kalau Pak Fang yakin barang ini punya dia, semua yang ada di sini juga pengen tahu kebenaran. Kalau gitu aku kasih kalian penjelasan yang jelas banget. Pak Fang bilang, parameter yang bisa hemat biaya para 100 juta, itu rahasia Heng Chuang. Kalau gitu kita lihat, rahasia ini sebenarnya apa sih barangnya? Sekarang kita simulasi dinamika mekanik, biar kalian lihat, paten ini sebenarnya berguna nggak? Ini milik Pak Fang, yang didaftarin tadi pagi. Data itu, kalian semua jagoan di industri. Coba lihat layar, waktu tekanan angin lingkungan, sampai level Jiang Cheng yang biasa level 6. Nggak mungkin, yang kamu daftarin duluan, itu aku sengaja buangi. Tumpukan kertas bekas, sama sekali nggak peduli. Kesalahan tekanan angin samping, draft sampah, Pak Fang, kamu bahkan parameter ini adalah yang kapan aja bisa roboh. Kelemahan fatal bangunan berbahaya. Rahasia Heng Chuang kalian, memang sengaja. Bikin proyek mangkrak. Ini belum selesai, kalian pasti pengen tahu. Data, Pak Fang, dari mana asalnya? Di sebelah kiri adalah yang ada di HP Qinghao, catatan chat group. Di dalam chat, harga catatan pas penjual jawab singkat. Fang Jiyuan suruh, Suman taruh alat penyadap, taruh di kantorku, datanya, jadi begini asalnya. Di sebelah kanan, itu dari tadi subuh, dari Polres Bindang yang turun. Surat bukti perkara. Fang Jiyuan suruh Qinghao, sewa preman-preman, masuk diam-diam di malam hari. Key Project Fang Cheng, tuang asam sulfat ke pondasi. Tadi malam tertangkap basah. Udah, ditangkap polisi Bindang. Fang Jiyuan, suruh mantan pacar pura-pura balikan. Pasang alat penyadap curi data, sewa preman tengah malam, pergi ke proyek tuang asam sulfat, ngerusak tiang penyangga, proyek miliaran, ini baru, paten kalian Heng Chuang, pals, fakta lebih kuat dari argumen. Dan juga ini dari Dinas Perumahan, 1 jam yang lalu, baru aja turun, pengumuman resmi, grup Heng Chuang, 3 proyek besar, yang lagi dikerjain, karena pakai bahan murahan, rusak rasio dana sendiri, semuanya dinyatakan, bahaya besar, bangunan runtuh, sekarang udah disita total. Enggak mungkin. Kampra, sampah industri, gila banget sih. Fang Zhiyuan, saya mewakili Asosiasi Industri Konstruksi Provinsi, resmi mengumumkan, mulai hari ini, dicabut selamanya, grup Heng Chuang. Sama kamu pribadi, semua izin usaha, dan kali masuk daftar hitam, seumur hidup di seluruh industri. Pak Ketua, jangan dong. Pak Ketua. Bank mengingatkan Anda, pinjaman Anda, 3 proyek kami sudah digugat. Bang Gaoshang, pinjaman kamu udah lewat jatuh tempo. Bindang Investasi ngasih tahu kamu, kami bakal tarik investasi sekarang juga, dan tagih denda 300 juta. Pengadilan Binjang ngingetin kamu, aset atas nama kamu udah dibekuin total. Habis semua uangku. Fang Jiwan, kamu diduga nyuruh orang lain, mencuri, rahasia bisnis penting, merusak, proyek konstruksi penting. Sekarang sesuai hukum, kamu resmi ditahan. Lu Yuan, kumohon, aku beneran sadar salah. Demi kita, udah kerja bareng 8 tahun. Bantuin aku bicara dong. Aku beneran gak boleh masuk penjara. Sedikit gangguan kecil, maaf ya, bikin kalian ketawa. Kita lanjutin tanda tangan kontrak. Aku udah tahu, Fang Zhiyuan, pasti nggak punya kemampuan. Keren juga ya Bang Lu. Cara caranya dia, aku ngadepinnya, agak repot. Kamu langkah demi langkah, berhasil netralin semuanya. Zaman sekarang, mau jadi orang baik, harus lebih dari orang jahat, lebih pintar. Di chat history udah jelas banget, Fang Jiwan nyuruh, Suman taruh alat penyadap di kantorku. Kok bisa gini? Lu Yuan dia udah tahu dari dulu. Sengaja ngerjain aku.
Aku harus lari sekarang. Kamu curi paten orang lain. Parah banget. Hukuman 3 sampai 5 tahun. Penjara. Nggak, aku nggak nyuri. Itu Fang Zhiyuan, dia yang maksa aku. Lu Yuan, kamu nggak boleh setega itu. Aku salah? Kak Lu, akhirnya lu datang juga. Duduk, duduk dulu. Pali. Ditelepon, dengar suara lo, kayak lagi buru-buru. Ini peninggalan Hong Tuang, masalah yang berantakan. Ada masalah besar, nggak cuma masalah. Lo masih ingat sebelumnya, lo laporin secara resmi, beberapa gedung di selatan kota, gedung hunian 24 lantai itu. Ingat, itu kan gedung berbahaya, sekarang proyeknya lama, nggak nemu yang mau ambil alih, uang ribuan pemilik unit. Tiap hari datang ke kantor nangis, kalau semuanya dirobohin dan dibangun ulang, pemerintah kota bakal rugi, hampir 500 juta. Wah, rasio dana ini, bahkan setengah dari standar minimum, nggak sampai. Ini emang bisa diselamatin, Pali. Pekerjaan ini panas banget, siapa yang ambil, nama lu bakal hancur. Kak Lu, aku tahu, perusahaan lo, Yuan Heng, sekarang. Udah beda kelasnya. Ini soal ribuan keluarga. Pemerintah kota udah rembukan. Asal lo bisa kasih rencana berkuatan buat nyelamatin gedung-gedung ini. Biaya desain lo tentuin aja. Pemerintah kota nggak bakal nawar. Tentuin aja. Kalau gitu, paling nggak. Pali, bayaran desain, ikut standar pasar, yang normal, jalanin yang paling rendah aja. Cuma 500 juta. Kak Lu, lo bercanda, kan? Sekarang ini waktunya lo. Naikin harga seenaknya. Tugas arsitek adalah bangun gedung, bukan cari duit haram. Gedung-gedung ini, kalau ini punya Heng Chang, aku nggak bakal selamatin 1 sen pun. Tapi gedung-gedung ini, punya rakyat biasa, aku urus sampai tuntas. Kasih aku waktu seminggu, aku kasih rencana penguatan. Kong Lu punya wawasan? Di dunia konstruksi Jiangcheng ada kamu, itu rezeki rakyat. Dah. Kita nggak boleh sentuh, dinding penahan beban asli, harus pakai sistem eksternal, metode penguatan rangka baja, Lu Yuan, rangka baja eksternal, perlu dihitung ulang, seluruh fasad bangunan, beban tekanan angin. Hitung, server sampai berasap, tetap harus data. Keluarin buat aku, ini bukan cuma beberapa gedung. Ini ribuan, nyawa keluarga, harus dihitung keluar. Ini yang final, rencana penguatan, pakai pembungkus serat karbon, dan teknik penanaman tulangan lokal, nggak cuma bisa tingkat ketahanan gempa, naikkan sampai level 8, dan langsung konstruksi. Biaya dibanding bongkar bangun ulang, hemat 20 juta. 20 juta. Bang Lu, kamu nggak cuma selamatin beberapa proyek ini, kamu juga keuangan kota, hemat uang banyak. Mari kita ucapkan selamat, yang termuda dalam sejarah, 10 perusahaan bangunan terbaik nasional, grup desain Yuan Heng, mari sambut Direktur Utama Lu Yuan, naik panggung terima penghargaan. Dirut Lu, selamat. Dulu kita nggak kenal siapa yang hebat. Gelas ini aku habiskan, kamu sesuka aja. Ciru, bulan depan ada. Proyek bangunan kota. Nggak tahu Yuan Heng. Ada minat nggak? Mau kasih arahan? Nggak usah sung. Ikut prosedur tender aja, lihat kemampuan aja. Acara tahunan bikin capek banget. Pak Lu, di luar ada mandor bangunan, mau ketemu Bapak. Nggak mau pergi-pergi. Mandor bangunan cari bagian proyek. Ikut prosedur standar aja. Bawa ke sini buat apa? Bukan. Orang ini, itu Fang Zhiyuan. Bukannya dia harus di dalam penjara. Didiagnosis sakit ginjal. Dia dapat izin rawat jalan. Suruh dia masuk. Pak Lu. Duduk. Makasih, Pak Lu. Ada urusan apa sama aku? Pak Lu, aku sakit. Ginjal rusak. Setiap minggu harus cuci darah. Aku udah nggak punya uang. Sekarang aku punya tim bangunan kecil. Yuan Heng sekarang. Besar banget kan? Apa Bapak bisa kasih sedikit subkontrak proyek buat aku? Anggap aja kasihan sama aku. Fang Zhiyuan. Subkontrak proyek Yuan Heng punya standar masuk yang sangat ketat. Pak Lu, aku udah 30 tahun kerja bangunan. Keahlianku masih ada kok. Bahkan, kerja angkat batu di lapangan. Jadi tukang bata. Juga nggak apa-apa. Keahlianmu itu isi sampah ke dinding penahan beban atau pasang alat penyadap. Aku udah berubah. Lu Yuan, dulu kita, ya udah, kamu juga seprofesi. Demi hubungan kita dulu. Kasih aku jalan keluar dong. Aku salah. Aku beneran sadar salah banget. Yuan Heng cuma standar, nggak ada benar salah. Kirim 1 orang dari bagian bisnis ke kantorku, bawa orang ini. Pak Fang isi formulir, jalur subkontraktor normal, proses pemeriksaan kualifikasi yang nggak sesuai standar, langsung tolak. Dulu kalau aku nggak pecat kamu. Hasilnya, apakah? Beda. Tapi kamu udah pecat. Orang, antar tamu.
Pak Lu, perumahan lama di utara kota, jalannya jelek di sana, genangan airnya dalam, bagaimana kalau aku langsung nyetir sampai bawah unit? Nggak usah, parkir di mulut gang aja, jalannya sempit, jangan sampai motor listrik orang lain kegores. Aduh, jatuhnya keras. Pak Lu, mau turun bantu nggak? Mana? Kamu nggak apa-apa? Mau ke rumah sakit nggak? Aku nggak apa-apa. Deliverynya tumpah. Lu ya. Orang ini kok deliverynya nggak diambil langsung kabur? Pak Lu kenal? Nggak kenal. Ya nggak ada hubungan. Cuma orang asing. Balik aja. Xiaoyan udah pulang, cepet cuci tangan, di luar hujannya gede banget, nggak basah kan? Nggak basah, yang sekarang udah direktur utama perusahaan gede. Masih tiap hari ke sini, rumah reyot. Nggak capek ribet. Meskipun jadi sebesar apapun, direktur utama, aku juga anak bapak dan ibu. Kompleks lawas ini, penuh kehidupan. Rasanya nyaman. Kamu bisa aja. Ayo, mama hari ini sop, tulang favoritmu, dimasak 3 jam loh, cepet diminum selagi hangat. Enak. Memang nggak semasa ke rumah paling enak.